Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sobat hufad yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salat Id hukumnya adalah sunnah muakkadah, yakni sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh segenap umat Islam. Indikasinya, semenjak disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun melewatkannya sampai akhir hayat beliau. Pada dasarnya, baik syarat, rukun, ataupun hal yang membatalkannya adalah sama antara sholat Id dengan sholat yang lain. Namun, ada beberapa hal yang sifatnya sunnah yang menjadi pembeda. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, marilah kita bersama kaji bagaimana kaifiyah sholat Id, khususnya sholat Id. Sholat Id dilaksanakan 2 rakaat secara berjamaah baik di masjid maupun di tanah lapang, dan setelahnya terdapat khutbah. Ini pada halatul ikhtiyar, dalam kondisi normal. Namun dalam halatul darurah, situasi yang darurat yang tidak normal, maka jumhur ulama memperbolehkan kita untuk sholat di rumah bersama keluarga inti atau sendiri-sendiri. Jika dilakukan secara berjamaah di rumah, maka dianjurkan untuk tetap ada khutbah. Namun, jika dilaksanakan sendiri, maka tidak perlu ditambah dengan. Sobat hufad rahimakumullah, baik dilaksanakan di masjid, di tanah lapang, ataupun di rumah, kaifiyah sholat Id adalah sama. Yang pertama, niat. Niat sholat Idul Fitri jika kita lafalkan adalah usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan, imaman kalau jadi imam, makmuman kalau jadi makmum, lillahi ta'ala. Saya niat melaksanakan sholat Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat, sunnah menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Talafut atau melafalkan niat ketika sholat adalah sunnah. Yang wajib adalah niat dalam hati kita secara sadar, menyengaja untuk melaksanakan sholat Id. Kemudian takbiratul ihram, membaca doa iftitah, dan setelah itu disunahkan membaca takbir 7 kali. Inilah yang membedakan antara sholat Id dan sholat yang lain. Pada rakaat pertama disunahkan untuk membaca takbir sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir dianjurkan untuk membaca Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asyila, atau boleh membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu membaca suratul Fatihah, dan setelahnya disunahkan membaca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, atau jika tidak hafal boleh membaca surah yang lain. Setelah itu ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya hingga kita berdiri kembali untuk menuju rakaat kedua sembari membaca takbir intiqal. Setelah itu pada rakaat kedua kita disunnahkan untuk kembali membaca takbir sebanyak 5 kali
dan di sela-selanya tetap membaca bacaan sebagaimana pada rakaat pertama. Dilanjutkan dengan membaca suratul Fatihah, dan setelahnya dianjurkan untuk membaca surah Al-Ghasyiyah, Hal ataka haditsul ghasyiyah. Atau jika tidak hafal, boleh kita membaca surah yang lain. Dilanjutkan dengan ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya sampai salam. Dengan demikian, maka kita telah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah itu, kita jangan langsung pergi, tapi disunahkan untuk mengikuti khutbah, baik sebagai khatib ataupun sebagai mustami', orang yang mendengarkan. Nah, jika dilakukan di rumah, maka boleh ayah sebagai kepala rumah tangga berlaku sebagai khatib, atau putranya yang sudah balik dan mampu untuk menjadi khatib. Jika tidak ada yang mampu, maka tidak ada khutbah pun tidak mengapa, apalagi kalau dilaksanakan sendirian. Nah, kaifiyah dari khutbah Idul Fitri adalah dengan khutbah 2 kali. Pada khutbah yang pertama dibaca takbir sebanyak 9 kali, dan pada khutbah yang kedua dibaca takbir sebanyak 7 kali. Di antara 2 khutbah tetap disunahkan untuk duduk. Maka selesai sudah rangkaian sholat Idul Fitri. Nah, apa saja hal yang membedakan antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Secara umum, sholat Idul Fitri dan Idul Adha kaifiyahnya adalah sama. Yang membedakan adalah beberapa hal berikut ini. Yang pertama, terkait dengan waktu. Sholat Id, waktunya adalah dari matahari terbit sampai sebelum masuk waktu zuhur. Yang membedakan, ketika sholat Idul Fitri, kita dianjurkan untuk mengakhirkan hal ini untuk memberi kesempatan kepada mereka yang belum membayar zakat untuk menunaikannya, dan kepada amil untuk membagikan zakat yang telah terkumpul. Sedangkan pada sholat Idul Adha, kita dianjurkan untuk mengawalinya. Hal ini untuk memberi kesempatan yang lebih luas kepada umat Islam yang hendak berkurban setelah sholat Idul Adha. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan makan. Ketika sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri. Sunnahnya adalah dengan 3 butir kurma, atau boleh juga dengan yang lain. Sedangkan pada sholat Idul Adha, kita justru disunahkan untuk tidak terlebih dahulu mengkonsumsi makanan atau minuman. Yang ketiga adalah takbir. Pada hari raya Idul Fitri, takbir sunnah didengungkan sejak hilal terlihat pertanda masuknya 1 Syawal atau maghrib di malam 1 Syawal hingga dimulainya sholat Id. Sedangkan pada sholat Idul Adha, takbir sudah sunnah untuk didengungkan semenjak subuh hari Arafah atau 9 Zulhijjah sampai akhir hari Tasyrik atau setelah Asyar sebelum maghrib tanggal 13 Dzulhijjah. Sobat hufat yang dicintai Allah, demikian tadi perbedaan antara sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha. Nah, bagaimana perbedaan antara sholat Id dengan sholat Jumat? Yang pertama terkait hukum. Sholat Id hukumnya adalah sunnah, sementara sholat Jumat adalah wajib hukumnya. Yang kedua terkait yang mengikuti. Sholat Id
diikuti oleh seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil. Bahkan pada hari itu orang-orang yang haid disunahkan untuk keluar rumah, tidak untuk mengikuti sholat, akan tetapi untuk ikut bergembira merayakan kebahagiaan hari raya Idul Fitri. Yang ketiga terkait dengan adzan dan iqamah. Pada sholat Id tidak ada adzan dan iqamah sebelumnya, bahkan tidak ada sholat sunnah sebelum dan sesudahnya. Sementara pada sholat Jumat terdapat adzan dan iqamah sebelumnya dan juga ada sholat sunnah sebelum dan sesudahnya. Yang keempat adalah terkait dengan khutbah. Dalam sholat Id, khutbah dibacakan setelah sholat dilaksanakan. Sementara dalam sholat Jumat, khutbah dibacakan sebelum sholat Jumat dilaksanakan. Dan khutbah pada sholat Jumat adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam prosesi sholat Jumat. Sobat Hufat rahimakumullah, demikian tadi hal-hal yang perlu kita ketahui tentang sholat Id. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur yang panjang dan keberkahan dalam hidup kita, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Id pada tahun ini meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya secara pribadi menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum taqabbal ya karim. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi